إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, berangkat dari ungkapan puji dan syukur kita tetapkan kepada Allah semata atas limpahan taufik hidayah serta hidayahnya yang telah kita rasakan bersama, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka menggugurkan salah satu tugas kewajiban kita, yaitu sholat Jumat, dengan harapan mudah-mudahan dengan hidayah ini kita semua bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita ini selalu mendapatkan bimbingan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Hitungan bulan menurut Allah ada 12. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, Allah sucikan, Allah hormati. 4 bulan itu yang 3 berurutan, yang 1 agak terpisah. 3 berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, 1 terpisah bulan Rajab. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ini sekarang berada pada tanggal 13 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 589 disebutkan, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salihu fiha, ketika amal-amal soleh kita lakukan di dalamnya, ahabbu ilallah, maka amal-amal soleh itu akan lebih cepat mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan amal-amal soleh, apapun bentuk amal soleh itu, kita lakukan di dalam bulan-bulan yang Allah muliakan, Allah hormati, salah satunya adalah bulan Dzulqa'dah, maka amal-amal soleh itu akan lebih cepat mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahasianya? Kita buka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ketika di dalam hidup ini kita ingin sering mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah yang tercantum dalam hadis, apa yang terjadi? Yuhibbukumullah, Allah
turunkan cintanya. Ketika Allah menurunkan cintanya kepada orang-orang yang Allah cintai, yang pertama kali Allah berikan bukan dunia, yang pertama kali Allah berikan bukan harta, jabatan, kedudukan, kekuasaan, tetapi yang pertama kali yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai adalah wa yaghfir lakum dunubakum, Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya ada amalan yang menarik dari saudara-saudara kita yang sekarang berangkat ibadah haji. Semua jamaah haji ingin hajinya disebut dengan haji mabrur. Sebab apa? Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa al-jannah. Haji mabrur balasannya tidak ada lagi kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kaidah masuk surga itu? Kita buka di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, di dalam ayat ini kalimat surga didahului dengan kalimat ampunan. Wasari'u ila maghfirah baru wa jannah. Artinya apa? Orang kalau ingin masuk surga, ia harus terlebih dahulu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika lebaran kemarin kita selalu mengucapkan minal a'idin wal faizin. Orang yang kembali kepada kesucian, dialah orang-orang yang faizin, orang yang beruntung. Al-faizin bentuk jamak dari kata faiz. Faiz artinya orang yang beruntung. Akar kata dari fauz yang berarti keberuntungan. Kalau kita telusuri Al-Quran, kata fauz dan bentuk lainnya ini bermakna ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia akan dibalas dengan surganya Allah. Makanya siapa orang yang dikatakan beruntung dan ia akan mendapatkan ampunan Allah? Yang pertama, orang yang memiliki tauhid yang benar. Tauhid ini adalah sikap keimanan. Tauhid ini adalah sikap meyakini tentang keesaan Allah. Bukankah di dalam hidup ini kita sering berikrar? Apa ikrar kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jikalau saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, artinya apa? Saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup ini kecuali hanya kepada Allah. Jadi orang yang dikatakan beruntung dan ia mendapatkan ampunan Allah, ia harus memiliki tauhid yang benar. Bila benih-benih tauhid tidak ada di dalam diri seseorang, dikhawatirkan orang itu akan gampang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Tauhid ini juga akan mengantarkan seseorang menemukan jati dirinya. Dengan demikian ia sadar akan hak dan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam salat kita pun sering berjanji di hadapan Allah? Apa janji kita di dalam salat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ayat ini memberikan sebuah pelajaran, kewajiban harus didahulukan ketimbang menuntut hak. Mendapatkan pertolongan dari Allah memang hak manusia, mendapatkan pertolongan dari Allah memang hak seorang hamba. Tapi ingat,
Manusia tidak boleh melupakan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, orang yang dikatakan beruntung dan mendapatkan ampunan Allah adalah orang yang kaya akan amal-amal saleh. Apapun bentuk amal saleh itu, orang yang kaya akan amal-amal saleh. Karena apa? Keimanan yang kita yakini nanti di surga akan menjelma menjadi telaga-telaga, sungai-sungai yang begitu indah. Dan amal-amal soleh yang kita lakukan sekarang nanti akan berubah menjelma menjadi taman-taman yang begitu indah, dan orang itu dipersilakan memasuki surga yang penuh dengan kenikmatan. Orang yang kaya akan amal-amal soleh, tapi ingat, cermin dari amal soleh adalah bagaimana kemampuan kita bisa membuat orang lain bisa berbuat baik dengan diri kita. Sekali lagi, cermin dari amal soleh adalah bagaimana kemampuan kita bisa membuat orang lain bisa berbuat baik dengan diri kita. Kalau kita menginginkan terwujudnya amal soleh, mulai dari diri kita sendiri, jangan menunggu orang lain. Contoh, dalam sebuah riwayat diceritakan, ketika ada seseorang ingin masuk Islam, lalu orang tadi menghadap Rasulullah mengutarakan keinginannya, "Ya Muhammad, saya ingin masuk Islam, silakan. Tetapi dengan satu syarat." Apa itu? "Ketika saya sudah Islam, saya ingin tetap dibiarkan melakukan perzinahan." Mendengarkan persyaratan semacam itu, Rasulullah terkejut. Lalu beliau menjawab dengan arif dan bijaksana. Apa kata Rasulullah? Silakan, silakan. Ketika Anda sudah Islam tapi tetap melakukan perzinahan. Tapi ada satu pertanyaan untuk Anda. Sudah berapa banyak wanita selama ini yang Anda zinai? Apakah kamu ridha? Apakah kamu ikhlas ketika istrimu dizinai orang lain, anak perempuanmu dizinai orang lain? Mendengarkan pertanyaan Rasulullah semacam itu, orang tadi langsung gemetar, duduk, menangis terseduh-seduh dan menyesali perbuatan-perbuatannya. Hadirin, cerita singkat ini membuktikan ternyata seorang pezina pun tidak rela ketika istrinya dizinai orang lain, anak perempuannya dizinai orang lain. Oleh karena itu, makna dan inti dari amal soleh adalah bagaimana kemampuan kita bisa berbuat baik kepada orang lain, baru orang lain akan berbuat baik dengan diri kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang dikatakan beruntung dan mendapatkan ampunan Allah adalah mereka yang memiliki akhlakul karimah. Akhlakul karimah, akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Karena akhlakul karimah ini merupakan buah dari sikap tauhid dan sikap amal saleh. Kalau kita menginginkan terwujudnya akhlakul karimah, mulai lagi dari diri kita sendiri, jangan menunggu orang lain. Oleh karena itu, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ma aktsaru yudkhilul jannah ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan orang paling banyak masuk surga nanti ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, "At-taqwallah wa husnul khuluq." Orang yang paling banyak masuk surga nanti adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang berakhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, kita selalu berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua, dan semoga kita ini bisa tetap istiqomah di dalam amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, ini saja yang bisa khatib sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم زينا بزينة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.